Bismillah. Qala Sayyidi al-Imam Asy-Syahid Ar-Rabbani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanzur ila mithali tasadduqi ahadina bi syai'in minal mali ala faqirin wa ta'ammal kaifa yatajalla sa'iqur rahmati al-ilahiyyati wal maghfirati rabbaniyati lil ba' allati dakhalat dukhulas sababiyyati 'ala al-amal. Minal ma'lum anna al-mal malullah wa laysa lahu min malikin haqiqiyyin ilahu. Alam yaqul wa atuhum min malillahi alladhi ataakum. Thumma innahu yukhatibuna qaila man dhal ladhi yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira yu'tika min malihi thumma yaftaridu annaka antal malikul haqiqiyyu lahu wa yuqimu dhatahu al-'aliyyata maqamal muqtarid mink qaila atuqriduni syai'an min malika hadha idzan a'iduka annani sa'iduhu ilaika adha'afa mudha'afa ila akhir. Jadi di paragraf ini katanya wanzur ila mithali tasadduqi ahadina bi syai'in minal mal ala faqirin. Masih mengukuhkan ya makna yang terkandung dalam lafaz udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Jadi kata beliau Syekh Buti Sayyidi Syekh, wanzur ila mithali tasadduqi ahadina. Perhatikan contoh sedekah kita, salah seorang dari kita, sedekah salah seorang dari kita ya, berupa harta terhadap seorang fakir. Dan perhatikan bagaimana terlihat dengan jelas sa'iqur rahmah al-ilahiyah, rahmat ilahi dan maghfirah rabbani menggiring huruf ba yang masuk pada ayat ini atau berlaku pada ayat ini sebagai sebab terhadap amal, ya kan? Udkhulul jannata bi, kan itu berarti amalnya itu jadi sebab. Silahkan masuk surga dengan sebab, dikarenakan itu. Banyak itu sababiyah. Ya, lihat bagaimana rahmat Allah menggiring huruf ba, menempatkan pada ayat ini sehingga kesannya dia menjadi sebab dari masuknya surga. Ya. Itu yang menghadirkan ba di situ itu, yang seakan-akan memunculkan makna itu rahmat ilahiyah, rahmat Allah dan maghfirahnya. Minal ma'lum, yang dimaklumi, di antara yang dimaklumi annal mal, bahwasanya harta itu harta Allah, ya kan? Walaysa lahu min malikin haqiqin illahu. Tidak ada pemilik harta itu kecuali, tidak ada pemilik harta yang sesungguhnya kecuali dia, Allah. Walaysa lahu ay laysa lil mal min malikin haqiqin illahu. Tidak ada pemilik harta yang sesungguhnya kecuali dia sendiri, Allah. Alam yakul, tidakkah dia yang berfirman kepada kita, wa atuhum min malillahi alladhi ataakum. Berikan kepada mereka. Dari mana? Harta Allah. Berikan kepada mereka harta Allah, milik Allah, yang Allah berikan kepadamu. Jadi pemilik hakiki siapa? Allah. Allah pemilik hakiki, ya kan? Allah pemilik hakiki. Seperti pemberian harta, sedekah kita. Tadi katanya kan, lihat contoh sedekah salah seorang dari kita terhadap fakir, ya kan? Perhatikan dengan baik bagaimana terlihat dengan jelas rahmat ilahi, ya, menggiring huruf ba itu
pada ayat tadi sehingga kesannya menjadi sebab. Padahal yang kita sedekahkan itu hartanya, harta yang kita sedekahkan siapa pemiliknya? Allah. Firman-Nya nih, wa atuhum mimmalillah alladzi atakum. Berikan kepada mereka harta Allah, hartaku kata Allah, yang kami titipkan kepadamu. Kemudian setelah itu lihat firman-Nya yang lain kepada kita. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Lihat firman Allah berikutnya. Siapa gerangan yang sudi menghutangkan Allah sehingga dia janji akan membalasnya dengan lipat ganda. Lihat keterangannya. Yu'tika min malihi. Dia berikan kepadamu hartanya, milik dia. Dia berikan kepadamu miliknya, hartanya. Kemudian setelah itu yaftaridu, diasumsikannya engkau sebagai pemilik yang sesungguhnya. Kemudian ditempatkannya dirinya pada posisi sebagai orang yang berhutang kepadamu. Seraya berkata, atuqriduni, sudikah kiranya engkau menghutangkan kepadaku dari harta yang kau miliki itu? Jika kau berbuat seperti itu, aku janji, sungguh aku akan mengembalikannya dengan yang berlipat ganda. Bisa lihat macam mana indahnya bahasa Allah, santunnya bahasa Allah, lemah lembutnya Allah menyapa kita hamba-hambanya. Semua punya Dia. Lillahi ma fis samawat wa ma fil ard wa atuhum min malillah alladzi atakum. Kemudian Dia juga yang berfirman kepada kita, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Lihat. Jadi kalau Allah nyapa kita dengan man dzalladzi yuqridullah, malu kita dengarnya. Malu. Ya kan? Udah pertama ditegaskannya, berikan sama mereka, berbagilah harta yang kami titipkan sama kalian. Punya kami itu. Min malillahi alladzi atakum. Ada? Milik Dia. Kurang tegas lagi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi man fis samawati wa fil ard. Kurang tegas lagi. Nah, kemudian disapanya lagi kita, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang sudi menghutangiku kata Allah? Siapa yang sudi menghutangkan aku? Aku janji akan aku balas dengan yang lebih kata Allah. Dia yang punya. Dia yang punya semua tadi. Lihat. Dia yang punya semuanya. Lalu diasumsikannya kita sebagai pemiliknya jadinya. Enggak, ini punya kau nih. Bukti punya kau, aku sebentar lagi minta utang ini. Man dzalladzi yuqriduni qardan hasana. Lihat, bagaimana indahnya bahasa Allah. Fahal tusaddiqu ya hadza fahal tusaddiqu ya hadza annaka antal malik haqqan wa anna Allah laysa illa muhtajan ilaika wa muqtaridan minka afayumkinu ayablugha minka syukur bihadzal uslub ar-rabbani al-mutafaddilil wadud an tadhhula atau an tadhhala anil haqiqati wa an tusaddiqa annaka antal malik wa anna Allah wal muqtarid thumma antaz'uma bi anna laka an tutaliballaha bima aqradtahu iyahu mudhafan ilaihil fawaida allati ta'aqadta ma'ahu 'alaiha. Apa kira-kira begitu? In kunta tatasawwaru hadza wa tansa anna asbabiyah huna inma saqahal lutful ilahiyyu fa anta majnunun bi kulli jadaratin. Paham?
Fahal tusaddiqu ya hadza annaka antal malik haqqan? Apakah engkau sungguh meyakini bahwasanya engkau pemiliknya? Karena tadi dibilangnya tadi, ya kan? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Berarti kan kita pemiliknya. Yang bersedia ngutangi Tuhan. Berarti dia punya sesuatu untuk menghutangi Tuhan. Lihat, fahal tusaddiqu ya hadza annaka antal malik haqqa? Duhai engkau, apakah kiranya kau betul-betul yakin bahwasanya engkau pemiliknya? Wa annallah, dan sebaliknya Allah pula tidak lain tak bukan sebagai yang butuh kepadamu dan perlu untuk berhutang darimu. Afayumkinu ayyabulgh, apa mungkin? Apa sakar itu mabuk? Apa mungkin rasa tak sadar diri ayyabulgh minkas sakar? Apakah mungkin sampai ketidaksadaran dirimu disebabkan kena uslub Rabbani, karena tutur bahasa ketuhanan yang penuh dengan kelemah lembutan ini, wa antadhula anil haqiqah, sehingga kau lalai dari hakikat yang sebenarnya. Lalu kau meyakini bahwasanya engkaulah pemiliknya, pemilik harta itu sesungguhnya, sementara Tuhan sebagai pihak peminjam, penghutang. Kemudian kemudian kau meyakini pula bi annalaka an tutalib, kau berhak untuk menuntut Tuhan atas yang kau hutangkan kepadanya. Mudhafan ilaihi, ditambahkan dengan janji lipat ganda yang kau seakan-akan buat kontrak bersamanya dalam hutang itu. Mungkinkah kau yakin sampai seperti itu? Rasa mabuk apa yang kau buat kau seperti itu berpikiran? Itu maksudnya. Mabuk yang macam mana yang membuat kau berpikiran seperti itu? Kau pemiliknya, Tuhan betul-betul butuh sama kau. Kemudian kau buat kesepakatan, nuntut Tuhan untuk dibayar dan lipat ganda yang janjikannya. In kunta tatasawwar hadza, kalau kau berkeyakinan seperti itu, kalau kau merasa seperti itu, kalau kau menduga seperti itu, watansa, lalu kau lupa bahwa ba-nya itu udkhulul jannah, bi-nya itu lupa, ba sababiyahnya itu huna, sebenarnya di sini innama saqaha, yang menuntunnya, menggiringnya, menempatkannya di ayat itu adalah lutuf ilahi, kepemurahan Allah, kelemah lembutan Allah. Kalau kau meyakini seakan-akan seperti itu adanya, kau lupa fungsi ba apa sebenarnya, maka fa anta majnunun bikulli jadarah, kau betul-betul pantas disebut gila. Yang mau gila tuntutlah Tuhan. Tuntut Tuhan. Atas semua yang janjikannya, minta sama dia, tuntut dia. Yang merasa gila, tuntut Tuhan. Yang waras akan malu disapa Tuhan dengan kalimat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Malu ketika Allah menyapanya dengan ayat itu. Dia pasti akan menjawab, enggak Tuhan, jangan gitulah Tuhan, malu aku. Masalah pula kau berhutang sama aku, mana ada? Mana ada? Jangankan hartaku, jantungku yang berdetak juga di tanganmu dan genggamanmu. Kau yang memilikinya dan menguasainya. Aku nggak punya apa-apa. Gitu. Kalau orang yang waras mendengar firman Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Tapi kalau yang setengah waras, ada gila-gilanya, lainlah jawabannya. Cocok Tuhan, aku yang lagi butuh ini. Beriba deh sama Tuhan, beriba, utang riba sama Tuhan. Lagi pahit nih. Lagi pahit ini. Banjir pula semalam ya kan. Idzan faqad adrakna wa tadawwaqna ma'na kalami sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan yudkhil adakumul jannata amaluhu ila akhiril hadis. Jika demikian adanya dari semua keterangan yang di atas, faqad adrakna, sungguh kita dapat memahami dan merasakan
kandungan makna yang terdapat pada ungkapan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tidak siapapun seorang di antara kamu yang amalnya memasukkannya ke dalam surga. Lihat, ini lebih jelas lagi. Walakin falnatasa'al. Hal min ta'arudin baina ayya'idakallahu dukhulal jannati bi rahmatihi wa baina ayyamuraka fil waqti dzatihi bi ibadatihi. Akan tetapi mari kita renungkan atau lemparkan pertanyaan. Mari kita coba saling bertanya. Hal min ta'arudin, apakah ada kontradiktif antara Allah menjanjikan kepadamu masuk surga dengan rahmatnya, dan dengan dia perintahkan di saat yang sama agar kau beribadah kepadanya? Apakah ada kontradiktif tentang janjinya masuk surga dengan rahmatnya dan perintahnya kepadamu untuk beribadah kepadanya? Apakah ada kontradiktif? La ta'arud, tidak ada yang kontra di sini. Kenapa? Li'anal ibadata haqqun lillahi alaika. Lihat. Ini yang kita sampaikan berulang kali di pertemuan sebelumnya. Biwasfika kaunihi abdan lahu. Wal jannata minhatun wa atiyatun minallahi laka. Biwasfi kaunihi rahiman bika wa ghufuran laka. Wa qad qada bisabiki hukmihi. Salam. Ayyakuna awlan nas birahmatihi aktsarahum adaan li huquqihi wa qad a'lana an dzalika biqaulihi wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Jadi katanya enggak ada ta'arud, enggak ada kontradiktif antara Tuhan menjanjikanmu agar atau untuk masuk ke dalam surganya dengan rahmatnya, dengan dia perintahkan dirimu untuk beribadah kepadanya. Nggak ada kontradiktif. Ini bukan kesepakatan, nggak ada kontradiktif. Kenapa? Li'annal ibadata haqqun lillahi alaik biwasfi kaunika abdan lahu. Dikarenakan ibadah itu adalah hak Tuhan, hak dia terhadap dirimu, dengan status dirimu sebagai hambanya. Ya kan? Kan itu. Jadi ibadah itu adalah hak Tuhan terhadap dirimu. Hak Tuhan atas dirimu dengan status kau selaku hambanya. Sementara surga, minhatun, adalah anugerah dan murni pemberian darinya untukmu. Biwasfi, dengan status dia sebagai Tuhan yang penyayang terhadapmu, pengampun untukmu. Karena itu surga itu dijadikan balasannya karena dia pemaaf, pengampun, pemurah, berlemah lembut dengan hambanya. Kalau andai kata enggak jadikan surga, kenapa rupanya? Kau kerja aja. Tuhan balas itu nggak ada balas-balas, kau kerja aja. Kenapa rupanya kalau gitu? Kenapa kalau kayak gitu rupanya? Masalahnya kalau kayak gitu. Jadi yang menjanjikan surga sebagai balasan itu karena kepemurahannya, kedermawanannya, sifat pengampunnya, rahmatnya, kasih sayangnya. Jadi lagi-lagi bukan hak si hamba. Waqad qada, lihat. Udah tadi yang paham tadi yang tadi? Hah? Dah. Waqad qada bisabiqi hukmihi. Dan dia telah menetapkan dengan keputusannya yang azali. Sabiq hukmihi, katakan aja di masa azali.
ayakuna aula, bahwasanya orang yang paling berhak terhadap rahmat kasih sayangnya adalah yang paling banyak di antara mereka menjalankan hak-hak ketuhanannya. Waqad alan andalik. Sungguh Allah telah menjelaskan yang seperti ini. Seperti itu. Dengan firman-Nya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segalanya. Lihat. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku tetapkan rahmatku itu untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa? Yang menjunjung hak-hak ketuhananku. Nah, itu. Jadi itu. Jadi Allah perintahkan kita beribadah. Kenapa? Karena kita hamba. Kemudian Dia janjikan kita balasan karena Dia Tuhan yang pemurah. Bukan karena berhaknya si hamba tadi atas kerjanya. Karena kepemurahan Tuhan. Cuma tadi kita katakan sebagian orang terlena mabuk kepayang dengan kepemurahan Tuhan sehingga dia merasa apa yang dijanjikan jadi hak dia gitu. Itu paham kira-kira? Kepemurahannya. Dan Allah telah menetapkan di masa azali bahwa rahmat kasih sayang dan kepemurahannya itu yang paling pantas mendapatkannya orang-orang yang menjunjung hak-hak ketuhanannya, yang bertakwa dan dekat kepadanya. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Jadi nggak ada kontradiktif ya antara Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah dengan apa yang dijanjikannya. Dua-dua itu hak Dia. Suka hati Dia. Dia nyuruh kita beribadah, memang maunya Dia. Dia buat janji indah sama kita, ya suka hati Dia, memang maunya Dia. Jadi kita nggak ada bisa ikut campur di situ. Paham kira-kira? Jadi nggak ada kontradiktif antara keduanya. Dia perintahkan kita beribadah karena kita hamba. Hamba tuh nggak boleh nanya sama Tuhan, majikan. Nggak boleh, diam aja. Ya, perhatikan macam mana kedudukan seorang sahaya di hadapan tuannya di masa silam. Macam mana? Apakah dapat upah dari kerjanya? Pernah baca fikih tentang sahaya? Pernah baca fikih tentang sahaya? Berhakkah sahaya minta upah sama tuannya? Kau kerjakan lu nih, pel ini semua nih bagus. Tuan, upahnya kepala tuk kau tah, upah. Besok ku jual kau. Besok ku jual kau. Sekarang kau kerja aja dulu. Hah? Ya, gitu kan? Bisa ada upah kira. Hah? Macam mana dia diupah? Diupahin apa yang dimilikinya milik tuannya. Nah, kan gitu kan? Al-abdu wa ma malakat yaminuhu milkun li sayyidihi. Sahaya dan apa saja yang dimilikinya milik tuannya. Yang saya sampaikan semalam. Zaman ada perbudakan itu, apakah budak itu kan tidak semua juga yang muslim ya, budak-budak ya kan, ada juga yang tidak Islam. Iyalah. Halal digauli, tapi atau mau cerita yang itunya? Ya kan? Marah dia mau dibahas. Sama orang itu kaji itu. Tapi jangan kira itu syariat Islam indahnya. Dengan dia digauli, kalau lahir anak, maka jadi jalan dia merdeka. Tinggal tunggu mati majikannya. Bukan nggak ada hikmah dari digauli. Itu namanya umul walad. Wala yakullanna qail mahajati ila rahmatillah wa safihi in kuntu mu'minan muttaqiyan li'anna al-imana wa taqwa laysa syai'un minhuma qimatun li ata'in tanaluhu. Ya, ini. Li'anna al-iman tadi tanda tanya tadi. Wala yakullanna qail mahajati ila rahmatillah wa safihi in kuntu mu'minan muttaqiyan. Ya. Kenapa? Li'annal imana wa taqwa laisa syai'un minhuma qimatun li ata'in tanaluhu wa innama huwa haqqun mutaratibun lillahi 'alaika fa idza addaital haqqal ladzi lahu fi unuqik
falaisa laka indahu bimuqabili dzalika syai'un wa kullu ma yanaluka minhu tafaddulun wa rahmatun wa safhun. Wa kullu ma yanaluka ya minhu tafaddulun wa rahmatun wa safhun. Jangan sampai seseorang berucap seperti ini, beranggapan seperti ini. Apa butuhnya? Apa butuhku kepada rahmat Tuhan, kemaafannya, kalau aku betul-betul mukmin yang bertakwa? Itu apa? Itu apa? Lihat. Tadi kan dikatakan bahwasanya mana tadi? Oh, rahmatku, kan kata bilang rahmatku, yang masukkan ke surga rahmatku, ya. Dia bisa berbuat ibadah-ibadah rahmatku, rahmatku, rahmatku. Jadi jangan sampai ada orang komentar seperti ini. Apa butuhku sama rahmat Tuhan dan kemaafannya? Kalau aku betul-betul sebagai mukmin yang sejati, mukmin yang bertakwa, itu apalagi rahmat-rahmat Tuhan? Hah? Diandalkan amalnya lah. Itu dia. Kenapa aku harus butuh sama rahmat Tuhan? Nggak cukupkah dengan iman dan takwaku saja? Ya? Nah, li'annal imana, apa jawabannya? Li'annal iman, dikarenakan iman dan takwa, laisa syai'un minhuma, sedikit pun dari keduanya tidaklah ya, merupakan qimah, harga yang layak untuk mendapatkan pemberian dari Allah Ta'ala. Wa innama huwa haqqun, sesungguhnya iman dan takwa tadi itu tak lain adalah hak Tuhan yang berlaku atas dirimu. Hak yang berlaku atas dirimu untuk Tuhan. Fa idza adaital haqqal ladzi lahu fi unuqik, apabila kau tunaikan hak yang Allah letakkan di pundakmu itu, falaisa laka indahu, maka tidak ada bagimu terhadap Tuhan bimuqab, atas perbuatan itu sedikit pun balasan, enggak ada kelayakan balasan. Enggak ada sedikit pun. Wa kullu ma yanaluka minhu, semua yang yanaluka minhu, semua yang dia berikan kepadamu itu adalah tafaddulun, anugerahnya, rahmatnya, kasih sayangnya, kepemurahannya, kemaafannya. Itu. Jadi jangan seorang mengatakan apa butuhku sama rahmat Tuhan dan kemaafannya, apa butuhku sama itu. Kalau aku betul-betul mukmin yang bertakwa, apa yang aku butuh terima itu? Aku udah mukmin yang bertakwa. Apa? Jawabannya, li'annal iman wa taqwa laisa syai'un minhuma qimah li ata'in tanaluhu. Karena iman dan takwa itu tidak sedikit pun memiliki nilai untuk memiliki nilai keberhakan untuk pemberian Allah yang kau dapati. Wa innama huwa, sesungguhnya innama huwa haqqun, sesungguhnya iman takwa itu adalah hak Tuhan yang berlaku atas dirimu. Itu hak Tuhan. Kau beriman itu hak Dia, kau takwa itu hak Dia. Kau taat itu hak Dia, kau patuh itu memang hak Dia. Itu hak Dia. Sebagai kewajibanmu selaku hamba, itu hak Dia. Jadi kalau kau menunaikan haknya, kalau kau tunaikan hak yang Dia tempatkan di pundakmu, yang diletakkan di pundakmu, falaisa laka indahu, maka kau tidak layak, tidak pantas atas terhadap Allah Ta'ala, atas semua itu, atas apa? Bimuqabili dzalik apa? Apa makna bimuqabili dzalika? Bimuqabili ma addaita min huquqihi, itu maknanya. Terkait hak-hak yang kau tunaikan tadi, hak yang kau tunaikan. Kau tidak berhak sedikit pun terhadap Tuhan. Dari semua hak-hak yang kau tunaikan itu, kau nggak berhak sedikit pun untuk mendapatkan balasan. Sebab semua yang kau peroleh darinya tak lain adalah kepemurahannya, anugerahnya, rahmatnya, dan kemaafannya. Ini kita kan cuma dari semalam saya sampaikan. Ini kan cuma cerita yang baik-baik aja kita. Cerita bejatnya kita nggak cerita kita. Cuma cerita bejatnya kita. Kalau Tuhan tuntut itu, kau kan cerita sekarang, kau kata Tuhan. Cerita dulu kau macam mana? Kau tak sholat, kau tak puasa, kau tak dekat sama aku, tak ingat sama aku. Kau tenggelam dengan dunia kau. Mana itu? Mana itu? Kalau aku tuntut itu macam mana? Gimana kira-kira? Masa banyak nuntut. Matain makanya ada sofun ini. Maka ada sofun ini. Wa rahmatun wa sofun.
rahmatnya dan kemaafannya. Karena manusia semuanya bersalah. Kullu bani Adam khatta'un. Lihat Nabi gunakan kalimat sighah mubalaghah, bukan khati'un, khatta'un. Itu kalimatnya. Fa'al, wazannya fa'al. Itu gimana ceritanya? Kenapa nggak ceritakan? Ini cerita merasa berhak aja. Mau berhak, aku berhak. Iyalah, oke lah kau berhak yang sekarang. Itu pun kalau ku terima, kata Tuhan. Sama malaikat. Kalau kita terima malaikat. Kalau kita ganyang, tak selesai juga nih. Fikihnya tak jelas, tauhidnya tak jelas. Ikhlasnya tak jelas, khusyuknya tak ada, kata. Yang mana mau aku tuntut lagi dari aku? Ah, sekarang kita cerita dosa, waktu kau dulu. Waktu kau dulu muda. Waktu kau dulu awal mukallaf, ketika kau masa remaja, kau nggak sholat di hadapanku, kau langgar hukum titahku, itu macam mana? Aku minta sekarang, kau akan kurodam di neraka jahanam dengan sebab itu semua. Macam mana kira-kira? Pakai apa? Pakai apa kau tebus itu semua? Pakai apa kau tebus itu semua? Hah? Apa yang mau diandalkan depan Tuhan lagi kalau begitu? Mau yang mana diandalkan? Yang amal sekarang tak jelas, dosa kemarin jelas betul memang dosa. Enggak, itu enggak jelas, pasti jelas ah. Udah enggak, itu enggak jelas juga Tuhan. Mana enggak jelas, pula enggak jelas. Catat malaikat Mika, kata Tuhan. Nih malaikat nyatat semua ini, ha. Jelas semua catatannya nih. Yang tak jelas tuh kita punya nih, yang tak jelas amal kita tak jelas. Tak jelas diterima atau tidak. Tapi kalau dosa, udah pasti dosa, enggak ada yang tak jelas lagi. Udah pastilah itu. Mana nih? Kita sendiri pun bisa nimbangnya. Dosa udah pasti dosa, amal belum tentu jadi amal. Mana yang mau dikatakan layak lagi nuntut-nuntut Tuhan? Mana yang dikatakan kelayakan untuk nuntut Tuhan? Malulah sama Tuhan. Malu dengan bahasa Tuhan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu adafan katsira. Siapa yang sudi ngutangi aku, kata Tuhan? Tuhan minta utang. Coba. Ini bahasa santun, bahasa indah, bahasa sentuhan hati dari Tuhan terhadap hamba-hambanya. Supaya hambanya semakin sadar akan kepemurahan Tuhannya, kemuliaan Tuhannya, keluruhan Tuhannya. Sehingga itu jadi sandarannya, bukan amalnya. Itu dia. Itu. Bukan amalnya, amalku ada apa-apa Tuhan. Malu pun aku disebut beramal. Malu aku disebut beramal. Itu maka saya katakan kemarin, kalau alim Rabbani, ketika Tuhan bilang, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, mereka akan diam. Malu. Pucat pasi depan Tuhan. Jangan bilang itulah Tuhan, malu Tuhan. Amal kami ini tak berhak nuntun kami ke surga Tuhan, enggak mungkin. Jangan bilang begitu Tuhan, malu kami Tuhan, malu. Bilanglah udkhulul jannah bi rahmati, duhai Tuhan. Itu yang layak bagi kami, itu. Nah, kajilah tauhidnya. Mantap, maka ini semuanya terikat ini. Apa yang ada di hati berupa perasaan itu berbarengan dengan keyakinan, keimanan, amalan. Coba pahami lagi dengan baik dengan maksud tauhid, sifat wahdaniyah Allah Ta'ala, tauhid zat, sifat dan af'al. Coba kalau kita pahami makna makna ahadiyah Allah Ta'ala. Dan ketika Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Coba. Ya kan? Okay. Insyaallah.